Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jahli an-namsi wa sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani wa dhalillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kramana khususan khosatan yang adan kitab tasrul khalaq sahafid asan al-mas'udi wa jami' talamidi wa masyikhina wa mu'alif kitab alati ta'alamnaha wa alamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita teruskan pembacaan atau pelajaran kita, yaitu kitab Tasawwur Khalaq, yang mana Pak insyaallah hari ini masih meneruskan pembahasan adabul akli ya. Adabul akli untuk saat ini yaitu waktunya meneruskan adab akli bagian yang kedua ya, bagian yang kedua yaitu adab yang perlu diterapkan, perlu diamalkan ketika kita sudah memulai makan ya, sudah memulai makan. Nah, adabnya yaitu wa alla yang fukha fi ta'ami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'ilmi bidaran amin. Wala yang fuko lan nyento ora ndamu sapa man. Wala yang fuko lan nyento ora ndamu sapa man. Pita'ami ing dalem panganan. Pita'ami ing dalem panganan. Di adab selanjutnya yang perlu diterapkan ketika makan sudah dimulai, yaitu kita tidak boleh oleh syariat ketika makan meniup makanan tersebut, walau toh makanan tersebut dalam keadaan masih panas. Nah, masalah larangan meniup atau mengipas untuk mendinginkan makanan atau minuman panas itu dapat kita temukan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Hadisnya bagaimana? Yaitu wan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anan nabiyal naha ayatana fasa fil ina'i au yang fukha fihi. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu melarang penghembusan nafas dan peniupan makanan atau minuman pada bejana ya. Jadi tidak boleh kita itu bernafas di makanan tersebut atau meniup makanan atau minuman yang masih panas yang ada di bejana. Nah, dari hadis ini tadi para ulama itu terbelah menjadi beberapa pendapat. Nah, jumhur ulama, agung-agungnya ulama, beliau berpendapat bahwa hukum meniup makanan atau minuman
adalah makruh tanzih. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan adab dan kebersihan. Nah, adapun ulama lain memberikan tafsil, memberikan perincian. Menurut sebagian ulama ini larangan makruh ini berlaku dengan asumsi bila seseorang itu mengikuti jamuan makan bersama-sama dengan orang lain di satu wadah besar atau satu wadah bersama atau satu wadah yang dipakai bersama orang lain. Nah, pasalnya orang lain kemungkinan akan merasa jijik atau menduga masuknya kotoran atau penyakit di mulutnya ke dalam wadah bersama tersebut. Nah, ketika seseorang makan sendiri atau makan bersama keluarga atau muridnya, maka larangan meniup makanan dan minuman tidak berlaku. Kenapa? Karena orang yang makan bersama dia itu tidak merasa jijik dengan tindakan peniupan makanan tersebut. Nah, di dalam kitab Faidul Qadir, itu diterangkan keterangannya yaitu seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW melarang peniupan makanan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melarang meniup makanan atau minuman. Karena apa? Karena itu mengisyaratkan ketergesa-gesaan, kerakusan, dan kurang sabar. Nah, Al-Mahlab mengatakan bahwasanya letak larangan itu terdapat ketika seseorang makan bersama orang lain pada satu wajan ya. Nah, jika seseorang itu makan sendiri atau bersama orang-orang yang tidak menganggap kotor apapun yang keluar dari dirinya, seperti istrinya, anaknya, bujangnya, dan muridnya, maka tidak masalah. Maksudnya meniup makanan tersebut tidak masalah. Nah, sebagian ulama madhab Maliki dan madhab Hambali menyatakan bahwa peniupan makanan atau minuman hukumnya tidak makruh untuk mendinginkan hidangan tersebut. Karena apa? Karena memakan makanan atau minuman panas dapat menghilangkan berkah. Jadi alasan beliau-beliau ini meniup makanan atau minuman tujuannya untuk mendinginkan itu tidak makruh menurut siapa? Menurut madhab Maliki dan Hambali. Kenapa? Karena ketika kita makan masih dalam keadaan panas itu dapat menghilangkan berkah. Dikatakan wa fi qaulin indal malikiyah innahu la yukrahu an-nafhu fi ta'ami liman kana wahdahu. Qala al-amidiyu minal hanabilah innahu la yukrahun an-nafhu fi ta'ami idza kana haron. Qala al-mirdawiyu wa wasawabu in kana tamma hajatun ilal akli hina idin. Maksud dari jauh tadi apa? Satu pendapat di dalam madhab Imam Malik
menyatakan bahwa peniupan atas makanan tidak makruh bagi orang yang makan sendiri. Nah, Al-Amidi dari mazhab Hambali, ini ulama dari mazhab Hambali, mengatakan bahwa peniupan makanan tidak makruh bila makanan itu panas. Nah, ulama Al-Mirwadi yang bernama Al-Mirwadi mengatakan bahwa ini yang benar, maksudnya tidak makruh jika ada keperluan untuk mengonsumsi makan tersebut saat itu. Mungkin keburu pergi atau setelah keburu berangkat kerja. Nah, mayoritas ulama menyarankan orang yang memiliki punya waktu untuk menunggu dengan sabar makanan dan minumannya dingin seiring waktu. Nah, sedangkan bagi orang yang berhajat untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang masih panas, maka hendaknya dalam mempercepat pendinginan makanan tersebut dengan bantuan kipas, bambu, atau alat bantu lain. Ya. Jadi seperti itu. Mayoritas ulama itu menyarankan orang yang memiliki punya waktu untuk menunggu. Disarankan untuk menunggu dengan sabar makanan dan minumannya dingin dengan seiringnya waktu. Tapi kalau dia itu memang mempunyai hajat untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang masih panas, maka hendaknya dia itu mempercepat pendinginan makanan dan minuman tersebut dengan bantuan kipas atau alat bantu lain. Ya. Nah, sekarang apa hikmah di balik larangan meniup makanan atau minuman menurut medis? Perlu saya ketahui bahwasanya terdapat beberapa alasan mengenai larangan meniup makanan atau minuman dari segi kesehatan. Antara lain apa? Antaranya hikmahnya yaitu satu, dengan meniup makanan atau minuman yang masih panas itu tadi, itu bisa memindahkan mikroorganisme dari mulut menuju ke makanan atau minuman. Jadi larangan meniup makanan atau minuman sebenarnya berkaitan dengan kebersihan makanan. Nah, napas atau tiupan itu akan memindahkan mikroorganisme atau kotoran dari mulut kita menuju ke makanan atau minuman. Nah, mikroorganisme yang terjebak di makanan atau minuman bisa mengganggu kesehatan kita. Jika kebiasaan meniup makanan atau minuman tetap dilakukan terus-menerus. Hikmah yang nomor 2, kalau kita meniup makanan atau minuman yang masih panas atau sudah dingin kita tiup juga nggak boleh. Nomor 2 hikmah yaitu bisa menyebarkan virus. Di mulut dan nafas itu bisa mengandung virus. Ketika kita meniupkan nafas ke makanan atau minuman, virus itu bisa menyebar menuju makanan atau minuman dengan cepat. Nah, virus bisa menyebar menuju makanan atau minuman dengan cepat, itu tadi, kemudian virus tersebut bisa menular ke tubuh orang lain jika kita memberikan makanan atau minuman itu pada orang lain. Itu hikmah yang kedua dibalik larangan meniup makanan yang masih panas atau minuman yang masih panas. Hikmah yang nomor 3 yaitu bisa menaikkan keasaman makanan. Jadi makanan atau minuman panas
itu mengandung uap air. Nah, ketika kita meniup makanan atau minuman akan terjadi pembentukan senyawa asam karena uap air bergabung dengan karbon dioksida dari nafas kita. Nah, senyawa asam tersebut itu akan mengakibatkan keasaman pada makanan naik. Makanan dengan kadar asam yang meningkat jika dikonsumsi terus-menerus akan mengganggu kesehatan kita. Jadi makanya syariat itu benar-benar memperhatikan adab makan. Di antaranya itu tidak boleh kita meniup makanan atau minuman yang masih panas. Karena ya seperti itu, bahayanya seperti itu. Dan kalau kita amalkan adab ini karena unsur ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, selain kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, kita juga akan mendapatkan pahala dari ketaatan kita tersebut. Adab selanjutnya wa alla yaqta'ahu. Wa la yaqta'ahu lan yen orang ngetoki sapa man atau ngetok sapa man ya. Wa la yaqta'ahu lan yen orang ngetok sapa man. Bisikin wa ala yaqta'ahu lan yen orang ngetok sapa man ing at-ta'am. Wa ala yaqta'ahu lan yen orang ngetok sapa man ing at-ta'am bisikine kelawan lating. Bisikine kelawan lating. Adab selanjutnya, adab yang perlu kita terapkan, kita amalkan ketika kita makan, kita tidak boleh oleh syariat memotong makanan dengan pisau. Kenapa? Karena hal seperti ini, model seperti ini, bukan mencerminkan adat syiar, bukan mencerminkan adat syiar. Jadi kita itu juga syiar agama Islam. Kalau seperti itu kan berarti kita tidak mencerminkan adat syiar. Nah, demikian itu memotong makanan dengan pisau itu adalah adat orang-orang barat dan adat-adat orang yang bermewah-mewahan. Adatnya orang kafir. Yang mana kita sebagai orang Islam nggak usah tiru-tiru seperti itu. Pakailah adab yang diajarkan oleh agama kita. Ya. Itu tidak memotong makanan dengan pisau. Tetapi kalau ingin memotong, potonglah dengan tangan kita, ya, dengan tangan kita. Itu adabnya ya, tidak diperbolehkan ketika makan kita memotong makanan dengan pisau. Karena itu bukan mencerminkan syiar agama Islam. Adab selanjutnya wa alayam saha. Wa alayam saha yang lan yento ora ngusap sopoman. Wa alayam saha lan yento ora ngusap sopoman. Ya dawu ing tangane man. Ya dawu ing tangane man. Bihi kelawan to'am. Bihi kelawan to'am. Bihi kelawan to'am. Adab selanjutnya ketika kita makan kita tidak boleh mengusapi tangan kita dengan makanan. Mungkin apa jenenge
ketika habis makan, di situ mungkin ada makanan jadah, ada kue jadah. Lantas kita ambil kue jadah tersebut untuk apa? Membersihkan tangan kita usap-usapkan gitu. Nah, ini tidak boleh, nggak punya adab yang seperti itu. Itu nggak makanan, makanan nggak boleh untuk seperti itu. Makanan tujuannya untuk dimakan, tidak boleh untuk membersihkan tangan. Nah, kalau ingin mencuci, cucilah dengan air. Ya. Jangan sampai makanan kamu buat untuk mengusap tanganmu. Terus wa'ala ya jemaah. Wa'ala ya jemaah yang orang ngumpulake sopoman. Wa'ala ya jemaah yang orang ngumpulake sopoman. Bena tamri ing dalam antarane kurma. Bena tamri ing dalam antarane kurma wan nawalan isi kurma. Wan nawalan isi kurma fi inain ing dalam wadah siji. Fi inain ing dalam wadah siji. Adab selanjutnya ketika kita makan tidak boleh sehabis kita makan kurma isinya kita kembalikan ke tempat di mana kurma kita mengambil. Jadi antara isi dengan kurmanya menjadi satu, itu tidak boleh ya. Terus bagaimana ya, ditaruh di tempat yang lain isinya, jangan dikembalikan ke kurma-kurma yang belum dimakan. Ini nanti membingungkan orang dan juga bisa menjadikan orang lain jijik untuk mengambilnya ya. Di adabnya itu tidak boleh kita itu mengumpulkan isi kurma dengan kurmanya di tempat wadah satu. Kalau mungkin sudah disiapkan tempat sama ya taruhlah isinya tersebut di tempat sama sampah ya. Wa'ala yasroba lan yento ora nginum sapa man. Wa'ala yasroba lan yento ora nginum sapa man alma'a ing banyu. Alma'a ing banyu ila indal ihtiyaji angin ender nalikane butuh. Ila indal ihtiyaji angin ender nalikane butuh ilai maring ma. Adab makan selanjutnya yaitu tidak boleh kita makan sambil minum. Jadi makan satu pul'an minum, makan satu suapan minum, itu tidak boleh. Kecuali kalau ada hajat ya mungkin tersedat ya, tersedat atau keselak, itu kan berarti butuh minum toh. Nah, itu kalau itu berarti ada hajat, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada hajat, jangan sampai makan sambil minum, makan minum. Makan nasi, ambil nasi satu suapan minum, makan lagi satu suapan minum, itu tidak boleh. Itu adab-adab yang perlu kita terapkan dan perlu kita amalkan ketika sudah mulai makan ya, sudah mulai makan. Sekarang membahas bagian yang ketiga dari adab makan yang harus kita terapkan, kita amalkan ketika makan sudah selesai ya. Ketika makan sudah selesai. Pamalatilan anapun utai adab. Pamalatilan anapun utawi adab ba'dau kang tetep endem sakwuse akal. Ba'dau kang tetep endem sakwuse akal. Iku faya mongko utawi alati ba'dau. Iku alati awas iku faya mongko utawi alati ba'dau ya. Iku al kiamu jumeneng. Iku kiamu jumeneng qabla sabai.
Kalau qabla sabai ing dalem sadurunge wareg. Qabla sabai ing dalem sadurunge wareg wa ghuslul yadaini. Wa ghuslul yadaini lan masuh tangan loro. Wa ghuslul yadaini lan masuh tangan loro. Anu ya qabla sab'i ya, qabla sab'i baknya disukun ya. Saya ulang iku faya mengko utai ala tibata iku akiamu jumnang qabla sab'i indem sadurunge wareg. Wa ghusl yadeni lan masuh tangan loro ba'da laqa ba'da laqihima ba'da laqihima indem sak use nglamuti ing yaden. Watiqatul futati lan jubuki upa kang kececer. Watiqatul futati lan jubuki upa kang kececer. Wahamdu lillahi walhamdulillahi ya walhamdulillahi lan muji ing Allah. Walhamdulillahi lan muji ing Allah. Sekarang membahas masalah adab yang perlu dilakukan setelah makan selesai. Jadi adabnya yang perlu diterapkan setelah makan selesai, kita dianjurkan oleh syariat untuk berdiri sebelum kenyang, untuk menyudahi makan sebelum kita kekenyangan. Jadi makan itu dianjurkan sebelum sampai kekenyangan kita disuruh untuk berhenti. Kenapa kok seperti itu? Karena secara medis makan tidak hanya memberi energi bagi tubuh. Setiap asupan makanan yang masuk ke dalam perut akan mempengaruhi suasana hati. Jadi makanan yang masuk ke perut itu akan mempengaruhi suasana hati. Nah, logikanya jika seorang itu makan dengan takaran yang tidak tepat atau berlebihan, maka perut terasa sesak dan sakit, sehingga malas untuk beraktivitas. Bahkan ada sebuah hadis yang artinya tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Artinya seperti itu hadisnya. Dan juga Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya penjelasan Imam Syafi'i berbunyi karena kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Jadi liana sab'a sesungguhnya kenyang yuthkul badan bisa memberatkan badan, oikosi al-qalba bisa mengeraskan hati ya, wajil al-fatonah bisa menghilangkan kecerdasan wajilibun naum dan bisa menarik untuk senang tidur, waidibu anil ibadah dan melemahkan ibadah, aras-arasan ibadah. Bahkan kekenyangan itu hukumnya bisa haram. Menurut keterangan Ibnu Hajar, itu larangan kekenyangan itu dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat penuh perut dan membuat orangnya berat untuk melaksanakan ibadah dan membuat angkuh, bernafsu, banyak tidur dan malas. Bisa jadi hukumnya berubah dari makruh menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkannya. Misalnya membahayakan kesehatan, kesehatan. Nah, makanya
diusahakan jangan sampai kekenyangan makannya. Nah, pernah dulu itu ada seorang tabib yang dikirim dari Mesir ke Madinah. Beberapa bulan kemudian tabib ini pulang lagi ke Mesir. Nah, kepulangannya ini bukan karena tidak betah di Madinah, tapi karena selama bertugas di sana tak ada satupun orang yang sakit datang untuk berobat kepadanya. Akhirnya orang ini pulang, sebelum pulang beliau tabib ini berpamitan kepada Rasulullah dan bertanya apa rahasia umat beliau yang selalu terlihat sehat dan tak pernah sakit. Akhirnya beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi rahasianya seperti itu. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Aisyah, istri beliau Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah mengatakan dahulu Rasulullah SAW tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan mencapai 2 jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma. Dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. Ya. Jadi apa yang telah disampaikan Rasulullah tersebut sebenarnya telah menjadi bukti sejarah bahwa sejak 14 abad yang lalu beliau telah memberi resep hidup sehat secara mudah, yaitu tidak makan berlebihan. Itu adabnya ya. Jadi usahakan sebelum kekenyangan sudah berhenti makannya. Adab yang selanjutnya yaitu mencuci tangan setelah makan. Tapi praktek pencuciannya yaitu setelah tangan itu kita jilati ya. Kita jilati dikelamuti basa Jawane. Seperti kelamuti itu dicuci ya, dibasuh tangannya. Nah, adab selanjutnya yaitu mengambil makanan yang tercecer. Kalau memang tidak membahayakan kita makan. Kalau membahayakan ya kita gemukkan, mungkin dikasihkan hewan, ya, mungkin ayam ya. Dan setelah itu terakhir yaitu membaca alhamdulillah ya. Yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa jalana muslimin ya itu bukti bersyukur kita kepada Allah atas pemberian nikmat makan tersebut ya. Nah, itu saja pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.